Rumah ini kamar utamanya atau master bedroomnya gede banget. Udah segede gini, dapat kamar mandinya juga gede banget. Dan dapat walk-in closet plus bay window seperti ini. Yaudah ikutin detailnya, nonton videonya sampai habis ya. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate Indonesia. Sekarang saya lagi di satu perumahan di Surabaya Barat, tapi bukan barat banget, lebih dekat ke tengah kota. Dan rumah yang di belakang saya ini adalah rumah dari developer besar di Surabaya, lokasinya di Surabaya Barat tadi ya. Tahu dong siapa developernya? Ya udah kita bahas satu persatu rumah ini secara detail. Rumah yang di belakang saya ini dimensinya adalah 7 kali 15 atau sekitar 105 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 136 meter persegi, 2 lantai ya. Dan kamarnya 4+1, untuk kamar mandinya 3+1. Jadi muat buat orang banyak. Yuk kita bahas. Jadi secara konsep, jadi ini ada semacam Skandinaviannya atau Japanisnya, ada juga modernnya dan juga ada naturalisnya. Tapi untuk bagian atapnya dulu yang kita bahas. Atapnya ini unik, dia modelnya pakai atap pelana, buangan depan dan juga buangan belakang. Tapi kemiringannya ini lebih dari 15 derajat ya. Jadinya harusnya no bocor-bocor, no rembes-rembes ya, no tampias-tampias. Dan untuk bagian belakang itu tetap ada bukaan dan juga di samping-sampingnya ada cor-coran. Ya bisa juga untuk naruh semacam outdoor AC atau kompresor AC ya. Untuk jendela, nih banyak banget ya. Jadi di setiap kamar tuh dapat pencahayaan karena ada jendela. Bahkan untuk bagian yang ujung juga sama. Tetap dapat jendela. Sirkulasi udara bagus, pencahayaan juga bagus. Yuk geser ke bagian yang sedikit lebih dalam karena di sini lebih iup. Kalau tadi di situ panas ya. Di sini ketutup sama kanopi dan kanopinya ini lebar banget untuk nutupi area carport. Karena area carportnya sendiri ini 5 meter. Ingat, rumah lebar 7. 5 meter dan ketutupan kanopinya kurang lebih di 5,5 meter, hampir 6 meteran lah ya. Dan untuk area sini, ini dia carportnya ditutupi oleh konblok atau paving block ukurannya 20 x 20. Jadi lebih minim maintenance ya. Untuk area sini ini tanamannya bisa ditanami ya yang simple-simple kayak gini, jangan yang terlalu gede. Karena di arah situnya nanti ada semacam kayak sirkulasi. Ada saluran untuk tandon. Tandonnya nanti dilihat di situ ya. Tapi di sini ini kan nyambung. Jadinya yang gede-gede agak depanan aja. Dan perlu sedikit disiram karena ketutup kanopi itu untuk yang area sini. Kalau yang depan nanti yang nyiram developer. Itu pengelolaan developer. Kalau ini kita yang ngurusin. Geser yuk ke sini yuk. Di sini ada ST. Ini adalah service area. Nih, tadi yang saya bilang ada tandon di sini karena tandonnya sedikit ke area sana juga. Jadinya jangan yang gede-gede pohonnya, nanti ngerusak tandon. Dan untuk service area ini sekitar 2 meter x 2 meter. Walaupun mungkin open air gini, bisalah tambahin lagi sedikit kanopi yang sliding. Jadinya kalau mau naruh mesin cuci di sini atau mau jemur di sini, itu bisa ketutup. Nah, di sini ada satu pintu rahasia menuju ke dalam rumah tapi lewat pinggir. Ini di sini ada untuk kamarnya ART sama kamar mandinya ART. Yuk geser ke area sini ya. Oh ya, di sini tuh untuk area bawahnya pakai carport kamprotan ya. Jadi dari depan tadi konsisten terus ke area sini sampai ke area situ. Jadi kamprotannya ini dia pakai model kompresor, bukan yang diceprot-ceprot kayak zaman dulu gitu. Tapi untuk area situ nggak pakai kamprot karena ada jendela. Nah, untuk area sini ini ada satu area teras sekitar 1 meteran, 1,5 kalau nggak salah. Wih, detail banget ya untuk bersihnya. Dan lebarnya sekitar 2,60 meter. Dia pakai keramik biasa 30 x 30 sebelum kita masuk ke area bagian dalam rumahnya. Untuk pintunya ini dia pakai kayu asli dan gagangnya pakai gini aja. Bonus smart door lock. Tapi tetap pintu ini dapat jendela juga yang bisa dibuka. Yuk kita masuk yuk. Ini dia rumah lebar 7. Bagian dalamnya ini bukan termasuk rumah yang kompak ya. Jadi termasuk rumah yang oke. Panjangnya di depan sini sampai sana aja 6 meter. Lebarnya ini ujung sini sampai ujung sini 4,8. Makanya kesan luasnya langsung bisa didapat dan ambience warmnya gini kerasa banget. Aduh, yaudah kita bahas detailnya mulai dari bagian depan sini ya.
Jadi di sini tuh semacam dibilang foyer ya foyer ya, tapi nggak ada penyekatnya gitu. Jadi modelnya open space gitu. Di sini bisa buat naruh sepatu, walaupun sebenarnya di bagian depan tadi yang sepatu kotor, di sini harusnya sendal untuk masuk ke bagian dalam rumah. Di sini buat naruh nyantol-nyantolin kayak di luar negeri ya, buat tas, payung, topi, jas, jas hujan. Walaupun rumahnya ini udah lebar, tapi tetap dikasih kaca-kaca kayak gini, jadi lebih terkesan lebar lagi. Dan ini beberapa hal yang sebenarnya enak bisa dieksplor di sini ya. Di situ tadi bisa naruh banyak hal, di sini juga bisa. Tapi di sini sementara dipakai buat duduk-duduk kayak buat baca-baca mungkin atau buat nyemil-nyemil. Oke juga sih di sini. Kalau mau makan beneran nanti di area sini. Ini meja makan, meja bundar, tapi bisa buat 4 orang. Harusnya nggak terlalu sempit lah ya, buat 4 orang, kecuali kalau orangnya gede-gede. Dan pewarnaan dari sini, lampu-lampuan juga simple tapi kok goyang-goyang. Oh, kena AC. Simple tapi tetap bisa membuat kesan hangat pada saat makan bareng keluarga. Enaknya sistem open space gini, beberapa keluarga kita mungkin lagi duduk-duduk situ sambil baca-baca. Ini harusnya ada TV ya di sini. Di sini sambil nonton-nonton atau mungkin sambil ngobrol-ngobrol. Enak banget karena bisa ketemu. Untuk area sini ini kan kita sambil duduk-duduk, nonton, ngobrol-ngobrol, tapi pemandangannya nih cakep banget di sini nih. Set, dikit aja. Nanti tapi kita bahasnya. Sekarang kita geser ke sebelah situ dulu. Yuk. Nah, di sini ada dapur apa ya? Dapur kering atau ya serbaguna lah ya. Istilahnya apa, ruangan apa nih? Buat kita ngolah makanan yang mungkin siap saji, yang lebih gampang, yang kering-kering. Naruh perlengkapan-perlengkapan buat makan, taruh di sini. Kulkasnya di sini. Dapurnya di mana dong? Dapurnya di sini nih. Yuk geser. Ini dia dapurnya. Dapurnya termasuk oke lah. Dia pakai apa ini? Pakai teraso. Dan sinknya oke cukupan. Kalau mau lebih gede lagi ya bisa tinggal dimodif aja di situ. Kompornya di sini, dia pakai kompor yang induksi. Dapat juga cooker hoodnya, tapi kayaknya kurang tinggi dikit ya, karena nggak kelihatan sih. Tapi kan ini custom, bebas lah ya. Kurang lebih seperti ini dapurnya dan oke. Tapi untuk ART-nya, nih dia disediain tempat sendiri di sebelah sini. Yuk geser. Nih untuk area ART di sini. Tempat tidurnya ataupun ya dibuat gudang juga masih oke lah kalau ternyata kurang gede atau kita nggak punya ART. Di sini untuk area kamar mandinya. Dan ini tadi yang tembus ke area depan untuk service area. Jadi ini adalah area kekuasaan ART. Lanjut ke area sebelah sini. Nih, di sini ada satu area apa ya multifungsi lah ya. Buat kita cuci tangan di sini. Kenapa cuci tangan di sini? Karena kalau mau makan di situ atau habis setoran tunai di area sini. Yuk geser. Ini adalah kamar mandi. Sekitar 140 kali 170 termasuk oke untuk kita ya mandi di sini ya. Kecuali kita ambil di sini nggak cukup. Untuk setoran tunainya di sini, tempat handuknya juga ready di sebelah sini. Karena ini lega, jadinya harusnya nggak sampai kejeduk-jeduk ya. Di sebelah sini nih sebenarnya ada area bawah tangga bisa dimanfaatkan untuk gudang. Cuman sementara di show unit ini ya dibuat ambalan-ambalan gini, rak-rak untuk tempat-tempat ya pernak-pernik gini lah. Bisa banget buat gudang. Kita geser kemana ya? Kamar dulu yuk. Oh, ini bukan kamar. Karena ini show unit, sementara ini dijadikan sebagai tempat rapat. Enggak lah, ini untuk kantor. Atau tempat baca, ya ruang kerja lah intinya. Dan ini panjangnya lumayan ya, karena agak nyerong gini bisa sampai 4 meteran lebih dan lebarnya ya kurang lebih di sekitar hampir 3 meteran. Ada meja di sini, hiasan-hiasannya ya menyesuaikan aja. Nah, karena ini kamar termasuk lega atau ruangan yang termasuk lega, bisa banget kalau kita di sini tinggal bareng dengan orang tua. Taruh di lantai 1, jangan di lantai 2. Kasihan nanti naik-naik tangganya. Untuk sirkulasi udara, pencahayaan juga dijamin sehat karena dapat dari sini. Ya udah kita geser ke situ. Lewat sini apa lewat depan? Kita lewat jalan motong aja deh ke sini. Nah, harusnya lewat situ biar cepet aja durasinya. Nah, ini dia area taman belakang buat kita healing-healing bareng keluarga. Untuk area belakang ini lebarnya sekitar 3,75 ya tadi, mungkin 4 meter lah ya. Terus panjangnya ke sini sekitar 3,5, berarti kalau ujung situ karena nyerong harusnya dapat sekitar 4,5 meter. Lumayan lega untuk kita jadikan ini sebagai tempat
healing, tempat mungkin jemuran juga masih bisa ya, taruh sini ya. Jemurannya di sini, untuk healingnya di sini. Kasih roster di sini. Jadinya nggak kelihatan kalau ada jemuran. Healing tetap jalan, jemuran juga tetap kering. Sebelum kita masuk ke bagian dalam nih, ada satu hal yang unik. Ini kan ada sambungan, ini ada sambungan. Nggak tahu di kamera kelihatan nggak? Ini ada perbedaan kemiringan. Ini udah jelas ya, miringnya kelihatan banget. Dan di sini ada karet-karet gini. Jadi kalau ada tampias-tampias dari atas tuh air, ini dia ngalir ke sini dan ke sini. Nggak sampai ke bagian dalam rumah. Ini detail-detail kayak gini perlu loh ya. Yuk lanjut sekarang ke lantai 2 ya. Nah, untuk lantai 2 tangganya lewat sini. Dan tangga sini railingnya nih kuat banget pakai tembok. Dan area tangga ini lebarnya 1 meter. Clear ya, ujung sini sampai ujung sini 1 meter dengan ketinggian setiap anak tangganya 16 cm. Termasuk oke buat anak kecil ataupun orang yang lansia. Untuk area sini, nih railingnya baru sedikit berubah. Dia pakai perkayuan di sininya, tapi di bawahnya tetap pakai besi pelat kayak gini nih. Tebal banget dan pastinya kuat, kecuali yang ini. Karena ini bahannya bukan pelat, tapi kelihatan ini silinder ya. Udah naik yuk. Ini untuk area lantai 2-nya, ada satu area lorong yang termasuk oke. Jadi sekitar 220 kali 220. Kalau sampai ujung situ tambahan lagi semeter ya. Ini bisa dimanfaatkan, mungkin taruh semacam rak-rak di sini untuk kita naruh pernak-pernik hobi atau mungkin meja untuk kita baca-baca di sini harusnya masih oke juga ya. Karena ini benar-benar bisa dimanfaatkan loh segini. Lumayan. Kita geser ke sini yuk. Ada apa di sini? Oh, ternyata ini kamar mandi. Ini kamar mandi di lantai 2. Ini kamar mandi bersama ya atau sharing ya. Kurang lebih di 130 kali 140-an ya. Karena ini kepotong bata. Ini ukuran bersih ya. Untuk setorannya di sini. Untuk taruh handuknya di sini. Naruh handuk di sini rawan kejeduk. Di sini mungkin bisa ya. Untuk di area sini ternyata tetap terang karena dia dapat tuh jendela di sekitaran sini. Bisa tembus ke tetangga. Ah, ini dia kamar ke berapa ya? Berarti kamar kedua untuk rumah di lantai 2 ini. Serasa dejavu nggak sih? Ya, karena di bawah tadi kita menemukan hal yang sama. Persis, plek-ketiplek. Bedanya apa? Ini lantai 2. Ayo geser, kita ke master bedroomnya. Master bedroomnya soalnya lega banget. Nih, master bedroomnya. Ukurannya 330 kali 450. Ini ukuran bersihnya loh ya. Selain lega, tapi kenapa kok tidak ada lemarinya? Jangan khawatir, lemarinya nanti ada di area situ tuh. Nanti kita bahas. Kita bahas ini dulu. Untuk kasurnya kita bisa pakai kasur yang ukuran gede sekalipun. 2 meter kali 2 meter ini masih aman dan tetap lega. Untuk ornamen-ornamen belakangnya ini simple. Ini sebenarnya tembok biasa, cuma dikasih kayak gini nih. Tuh, kayak profil-profil jadinya kelihatan ya lebih pemanis aja sih. Nih, anyam-anyaman, perkayuan juga sama ini matching dan kesan hangatnya bisa didapat. Tinggal tambahin lagi lampu yang lebih kekuningan. Kalau bangun tidur, nih bisa nyalain lampu. Oh, ini lampu baca, deng. Nih, ada area khusus di sini. Terang dapat dari sini, terangnya juga dapat dari sini. Karena di sini ada bay window. Nih, istilahnya bay window kayak gini. Jadi duduk-duduk di sini sambil baca-baca, tetap dapat pencahayaan. Mau nyantai-nyantai di sini juga oke. Tapi di daerah sini juga tetap bisa dapat area untuk kita nyimpan barang ataupun untuk kita berias di sini. Cakep ya. Ini ukurannya sekitar berapa tadi? 330 itu untuk kesininya. Untuk kesininya sekitar 130-an. Ya mungkin 1,5 meter lah ya. 2 meter kurang 10 cm. 2 meter kali 3,5 meter. Asik sih nih kalau buat ruang wardrobe kayak gini. Kamar udah lega, udah lengkap. Belum lengkap kalau nggak ada kamar mandi. Nih, kamar mandinya di dalam kamar tidur. Ini dia kamar mandinya. Kamar mandinya nih lebarnya aja 155 kali 3,25. Ini bersih ya. Maksudnya ukuran bersihnya. Ornamennya semuanya dindingnya full pakai keramik. Nuansa bening. Nuansa bening kan itu nama bandnya. Nuansanya putih-putih.
Nuansa Bening kan bukan band ya, tapi lagu ya. Ralat ya, jangan diprotes loh. Nah, ini dia, lanjut ke area sini. Ini adalah area untuk berias. Suami istri di sini gak usah rebutan. Istri di sini, suami di sini. Gak boleh. Woman always right. Berarti dia di sana, yang suami di sini. Karena cewek selalu di kanan. Ada ini. Fungsinya apa? Yaudah, kalau nggak fungsi, cepetan ke sini, cek di sini bersama Rianto, kita buktikan sekeren apa rumah ini. Sampai ketemu.